Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa binimatilah haula wala quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa TV 9 Huja Asfaja dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Ya, semoga senantiasa sehat walafiat, panjang umur, seger waras, ya, seger kewarasan dan lain sebagainya. Pokoknya yang baik-baik berpihak pada Anda. Amin amin Allahumma amin. Kembali saya Adi Prastio hadir menyapa Anda dalam kajian Asfaja di Huja Asfaja dari TV 9 Nusantara bekerja sama dengan Basnas Jawa Timur. Hari ini saya Adi Prastio hadir untuk mengajak pandangan semuanya bersama narasumber kita yang senantiasa menemani saya dalam setiap doanya beliau. Saya yakin beliau pasti menyebut nama saya dan menemani setiap beberapa episode di Huja Asfaja. Kita kenal beliau dengan Ustadz Haji Abdul Qadir Makhrus, atau kita biasa memanggil beliau dengan Ustadz Abdul Qadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Ustaz wabarakatuh. Alhamdulillah Pak. Berbinar-binar seakan-akan menandakan bahwasanya Ustadz ini sedang lagi di mabuk asmara. Alhamdulillah. Maksudnya asmara dengan Allah. Cinta kepada Allah, cinta pada Rasulullah, Masya Allah. cinta pada keluarga. Alhamdulillah. Saya lihat memang beliau ini kalau hadir senantiasa meluapkan aura positifnya, sehingga ketika saya yang siaran sama beliau kadang dipacu dengan kengantuan atau apa begitu ketika melihat senyum beliau. Masya Allah. Ustaz, keluarga sehat Ustaz? Alhamdulillah pangestu khair. Di bulan sekarang ini Ustaz, kegiatannya apa saja nih? Ini kan masih bulan-bulan, kalau bahasa Jawanya bulan Syuro. Bulan Syuro. Baru kemarin hari Asyura ya Ustaz, ya, hari Ahad kemarin. Sekarang hari Senin, yauman ba'dahu. Dalam hadis kan wa khalifu al-yahud, sumu yauman qablahu wa sumu yauman ba'dahu. Kalau kita diperintahkan puasa Asyura, disuruh apa oleh Rasulullah? Jangan sama dengan orang Yahudi. Puasalah sebelumnya tanggal 9 atau yauman ba'dahu, atau sehari sesudahnya tanggal 11. Nah, ini berarti beberapa teman-teman mungkin ada yang sedang berpuasa. Saya ucapkan selamat berpuasa, semoga puasanya diterima oleh Allah. Amin amin amin. Kita menanti kumandang adzan maghrib berarti nanti Ustaz ya. Insyaallah taala. Baik, tema kita pemirsa hari ini kita akan membahas tentang qada salat untuk almarhum. Ini kadang-kadang juga masih dalam pertanyaan banyak orang Ustaz, karena tidak mengetahui apakah bisa orang yang sudah almarhum diqada salatnya. Kalaupun bisa, bagaimana caranya? Nah, kita akan bahas tentang qada salat almarhum untuk almarhum bersama Ustadz Haji Abdul Qadir Makhrus. Ustadz, saya bertanya sebelum jauh ya Ustadz, sebetulnya secara harfiah mengqada salat itu seperti apa sih Ustadz? Mengqada artinya mengqada. Jadi dalam kajian fikih Islam ada istilah ada istilah qada. Kita warga Nahdien dalam niat sering membaca usolli fardal maghrib salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan. Apa itu adaan? Adaan itu adalah menjalankan ibadah salat sesuai dengan waktunya. Kapan waktunya zuhur, startnya sampai akhir. Itu namanya menjalankan salat secara ada, sesuai waktu. Mungkin di awal, di tengah, atau mungkin di akhir sebelum waktunya habis. Kemudian yang kedua ada istilah qadaan. Qada. Apa itu qada? Menjalankan ibadah salat sudah di luar waktunya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka wail, jurang neraka wail bagi orang-orang yang salat, yang menerlantarkan salatnya sampai salat itu keluar dari waktu. Benar salat maghrib tapi jam 7:30, itu namanya qada. Apa itu qada? Sekali lagi, menjalankan ibadah salat di luar waktunya, itu namanya qada. Sebaliknya ada, kalau ada itu menjalankan ibadah salat
tepat pada waktunya. Mungkin awal atau pertengahan atau di akhir. Dalam hadis disebutkan awalul waqti ridwanullah. Awal waktu salat itulah ridhonya Allah. Artinya ketika kita menjalankan ibadah salat tepat di awal waktu, Allah itu ridho, lega. Wa awsatuhu rahmatullah. Kita salat tidak di awal tapi di pertengahan. Zuhur jam 2, Masya Allah. Rahmatullah, itu kasih dan sayang Allah, rahmat Allah. Artinya kita masih disayang oleh Allah meskipun kita datang datang menghadiri panggilan Allah di pertengahan waktu. Wa akhiruhu afwullah. Di akhir kita mau sholat zuhur tapi datang jam 2:30 sudah akhir, injury time ini sudah mau habis. Itu pun Allah masih mengapresiasi. Gimana? Afwullah, Allah masih mentoleransi, memaafkan, mengampuni kita kalaupun kita datang menghadiri panggilan Allah di akhir waktu. Betapa Maha Rahman Rahim, Maha Ghafur Ghafar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah dipanggil mulai sejak jam 11:30, datangnya 2:30. Allah masih mentolerir, memaafkan, mengampuni. Itu ada menjalankan sholat sesuai tepat pada waktunya, meskipun di akhir. Tapi kalau sudah di luar waktu, namanya itu qadaan, qada. Dalam fikih Islam, Masya Allah, asal kita menjalankan ibadah salat di dalam waktu itu 1 rakaat, 1 rakaat saja. Misalnya kita salat zuhur, dapat 1 rakaat, baru manjing waktu asar, itu masih disebut ada, karena kita dapat 1 rakaat tepat pada waktunya. Tapi kalau misalnya Allahu Akbar, kita baru takbir, Fatihah, adzan asar, ini namanya qada. Sudah masuk qada. Sudah masuk qada. Jadi qada itu menjalankan ibadah salat tidak tepat pada waktunya, di luar waktunya sudah habis. Itu namanya qada. Artinya beberapa waktu melebihi dari batas yang ditentukan ya Ustaz ya. Di luar waktu yang sudah ditentukan. Maka dalam Al-Qur'an, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, termasuk kita-kita, alhamdulillah, kitaban mawquta, dengan kewajiban yang diberi waktu. Salat itu sudah ada waktunya. Dan waktu itu memanjang. Sekali lagi kita boleh memilih. Mengapa sampai telat? Waktu itu habis, kita belum hadir memenuhi panggilan Allah, bersujud kepada Allah. Ini makanya ancamannya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Salat tapi diancam wail. Mengapa? Karena salatnya terabaikan sehingga keluar dari waktunya. Begitu sebagian ahli tafsir menafsirkan 1-2 ayat dari surat Al-Ma'un. Masya Allah. Itu yang menyebabkan saya pernah membaca Ustaz, Allah itu ketika seorang muslim meninggal itu tidak ditanya bagaimana anumu, amalmu, sebagainya, tapi yang pertama ditanyakan bagaimana salatmu. Seperti itu Ustaz ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sungguh kelak di hari kiamat yang pertama kali dihisab oleh Allah dari sekian amal perbuatan hamba-hamba Allah, termasuk kita-kita, adalah salat kita. Kalau salat kita alhamdulillah semuanya sudah sempurna, insya Allah mudahlah jalan kita menuju Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dari salat kita masih ada yang belum sempurna, karena mungkin mohon maaf banyak salat yang kita tinggalkan juga belum diqadai. Kita tinggalkan juga belum diqadai. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat untuk
melihat adakah sholat-sholat sunnah yang dia jalankan untuk menambal kekurangan-kekurangan dari sholat fardu. Masya Allah. Itulah Masya Allah, Maha Rahman, Maha Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di antara manfaat menjalankan ibadah sholat sunnah itu antara lain dapat menambal kekurangan-kekurangan dari sholat fardu yang mungkin absen tidak kita lakukan sepanjang hayat kita. Pernah sholat tahajud, pernah sholat duha, itu kelak akan menambal sholat-sholat fardu kita yang bolong-bolong, yang bolong belum diqodoi secara. Berarti betapa begitu pentingnya sholat sampai Allah itu masih memberikan ini Ustaz ya, masih memberikan waktu tambahan ketika kita meninggalkan sholat dengan cara yang lain, asalkan tidak meninggalkan sholat itu di tempat yang lain, di waktu yang lain. Ustaz, saya akan bertanya lebih lanjut lagi mengenai qadhaan ini Ustaz, tapi kita jeda dulu ya Ustaz. Pemirsa, tetaplah bersama kami juga nanti akan mengundang Anda lewat jalur WhatsApp untuk bertanya langsung kepada narasumber kita. Tapi saya juga membuka pertanyaan melalui jalur WhatsApp kita, interaktif kita, nggih. Jadi kita tidak bisa bertelepon langsung, tapi melalui WhatsApp kita di 0821 4200 4046. Sekali lagi di 0821 4200 maksud kami 4200 4046. Pertanyaan Anda nanti akan dikirim ke nomor kami dan akan saya sampaikan pertanyaan Anda ke narasumber kita. Ustadz, terkait qadha ini Ustadz, qadha itu kan tadi mengganti Ustadz. Nah pertanyaan itu, siapa, apakah diganti oleh orang lain ketika kita sholat tidak bisa, terus apakah itu bisa diganti sama orang lain, dan apa saja sih Ustadz yang bisa dikodok, sholat apa saja, apakah semua sholat atau hanya sholat-sholat tertentu? Terus lagi nih Ustadz, jarak mengkodok itu Ustadz, jarak mengkodok itu bagaimana? Monggo Ustadz. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, insyaallah, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha wa la kaffarata laha illa dzalik. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Siapa yang lupa tidak menjalankan ibadah salat, waktunya sudah berakhir, belum juga salat, apa kata Rasul? Falyusalliha idza dzakaraha, maka segeralah salat ketika ingat. Kita ingat, Masya Allah, tadi belum sholat zuhur, ingat sekarang, segera sholat zuhur sekarang. Meskipun di waktu yang lain. Meskipun ini waktunya sholat asar. Jadi tidak menunggu waktunya zuhur. Di mana kita kapanpun saja kita meninggalkan sholat, lalu kita ingat belum sholat, maka lakukan sholat sesegera mungkin. Kalau dalam fikih, ini kajian fikih Islam, jika ditinggalkannya itu karena uzur yang syar'i, memang tidak wajib fauran, tidak wajib seketika, sesegera. Tapi kalau ditinggalkannya itu tanpa uzur syar'i, itu wajib diqodoi fauran, sesegera mungkin. Kalau dalam kajian fikih Islam. Hanya kalau dalam hadis, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha wa la kaffarata laha illa dzalik. Jadi secara umum kita di dalam menjalani kewajiban salat, ketika misalnya salat itu kita tinggalkan karena lupa atau mungkin ketiduran, lalu kita ingat, kita bangun dari tidur, sadar, segera salat. Dan tidak wajib bayar kafarat, cukup segera sholat. Baik. Kapan sholat qadha itu dijalankan? Sekali lagi saya pertegas, sesegera mungkin, meskipun itu bukan waktunya. Saya contohkan, sekarang waktu asar, tadi kita lupa tidak sholat zuhur, sekarang segera sholat zuhur ketika kita ingat. Begitu cara menjalankan ibadah sholat secara qadha. Dalam prakteknya, Masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya agak panjang, Masya Allah, dari sahabat Imran bin Husain
qala sarayna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami para sahabat, kata beliau, kata sahabat Imran bin Husain, kami para sahabat pergi di malam hari bersama Rasulullah. Ketika di akhir malam kami istirahat dan falam nastayqid hatta ayqadna harru syamsi. Ternyata mereka ketiduran sampai kemudian mereka terbangun karena terkena terik matahari. Artinya subuh sudah lewat. Sing biji wis mulai. Masya Allah. Faja'ala ar-rajul minna yaqumu dahishan ila tahurihi qala fa'amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayaskunu thumma irtahalna. Jadi akhirnya ada seorang laki yang kebingungan. Kenapa? Tadi belum sholat. Kebingungan mau wudu di mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan mereka, lalu mereka pergi mencari tempat di mana air wudu itu ada, hatta idza irtafa'atis syams tawaddah. Ketika matahari itu sudah mulai tinggi, ada air wudu, baru berwudu. Langsung seketika itu juga. Seketika itu, tidak menunggu waktu subuh kembali di hari kemudian. Waktu itu ada air wudu, kemudian wudu. Summa amara Bilalan fa'adzanah. Rasul masih merintahkan sahabat Bilal untuk adzan. Summa shalla rak'ataini qabla al-fajr. Rasulullah masih menjalankan ibadah salat qabliyah subuh. Barulah kemudian Rasulullah salat subuh secara berjamaah. Jadi ini yang terjadi pada Rasulullah ini adalah tasyri'. Bagaimana Rasulullah mengajarkan syariat pada kita, kalau di kemudian hari kita kelewatan tidak menjalankan ibadah salat, mungkin karena sibuk kerja sampai kelupaan atau mungkin ketiduran, gimana? Sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, ya kita wudu, lalu kita, kalau misalnya jamaah kita adzan, kita iqamat, ada salat qabliyah, kita qabliyah, terus kemudian kita salat. Tidak usah menunggu waktunya sholat itu di hari kemudian, tapi pas kita ingat ada air wudhu, kita segera sholat, selesaikan kewajiban kita. Seperti itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan. Jadi oleh Allah, Masya Allah, ditidurkan Rasulullah, sehingga Rasulullah kemudian secara tidak langsung sekaligus mengajarkan, ini loh praktek sholat ketika lupa, ketiduran, cara mengqadai salat. Oke, baik. Nah, Ustadz, pertanyaan begini, Ustadz. Ketika kita seperti hari ini nih, sholat duhur dan sholat asar, Ustadz. Sholat duhur lupa dikerjakan. Terus kita sudah masuk waktu sholat asar, Ustadz. Ini yang mana dulu? Terus kita kan baru ingat, wah, turun-turun. Yang mana dulu, Ustadz? Asar yang langsung mana dulu yang dilaksanakan? Ketika ini waktunya asar, sudah manjing waktu asar, padahal kita punya kewajiban sholat zuhur. Dalam fikih Islam, jika waktu asar ini waktunya masih panjang, masih memungkinkan sholat zuhur dulu, supaya sholat ini dilaksanakan secara tertib, sesuai urut-urutannya. Lakukan zuhur dulu kalau waktu asar ini masih panjang. Berbeda dengan waktu asar sudah mepet. Ini kalau zuhur, nanti asarnya kelewatan juga. Jadi kodok kedua-duanya. Makanya kalau zuhurnya sudah asarnya sudah mepet, lakukan asar secara ada, baru kemudian kita kodok zuhur. Seperti itu, Ustaz. Sebagaimana penjelasan dalam fikih Islam, tata cara kita mengkodok ibadah sholat. Nah, benar-benar begitu pentingnya, ya pemirsa, kita tidak boleh meninggalkan sholat sampai diberikan batasan waktu yang seandainya kita lupa bisa dikerjakan di tempat lain, di waktu yang lain. Di waktu yang lain. Nah, Ustadz, bagaimana nih seandainya apakah ada perbedaan nih, Ustadz? Apakah ada perbedaan antara kodok dan juga qashar, Ustadz? Kadang-kadang nih kalau setelah ketika perjalanan itu bagaimana waktunya yang tidak mencukupi karena macet dan sebagainya. Kalau kita sampai sholat kita akan telat. Apakah itu hukumnya di kodok atau di apa begitu, Ustaz? Insyaallah. Ini kan juga, jadi kita dalam waktu safar, dalam waktu safar bepergian,
Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan rukhsah, keringanan bagi kita. Tinggal kita memanage safar kita, mengatur safar kita. Oh, sekiranya nanti di perjalanan, Masya Allah, kita asar tidak bisa sholat asar, karena mungkin nanti di waktu asar kita masih sedang berada di atas kendaraan, maka dalam hadis maupun dalam fikih Islam diajarkan dijamak sholat asar, dijamak ke zuhur, dijamak takdim, dimajukan, sehingga nanti asar tidak lepas manjing waktu asar, kita sudah selesai tanggung jawab dan kewajiban kita sholat asar. Atau mungkin pas zuhur kita sedang berada di atas kendaraan, gimana caranya? Kita tidak bisa sholat, kita jamak takhir, kita undur ke asar. Seperti itulah Islam. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, memberikan rukhsah dan keringanan kepada kita agar kita sepanjang hayat masih dikandung badan, Ustaz ya, tidak menjadi tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Bahkan dalam kondisi darurat sekalipun, faqidut tahurain istilahnya kalau dalam fikih, mau wudu tidak ada air wudu, mau tayamum tidak ada tanah, Masya Allah, gimana? Sholat sebisanya, yang dikenal dengan sholat lihurmatil wakti, sholat untuk menghormati waktu di mana Allah memanggil kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun tanpa wudu, meskipun tanpa tayamum, tidak menghadap kiblat, pakaian najis, sebagaimana yang tadi siang ada sebagian saudara tanya, gimana caranya sholat sementara saya harus di rumah sakit dan tidak bisa ini dan itu. Kalau memang semua itu memang sudah benar-benar tidak bisa dijalankan, sholatlah sesuai dengan kemampuan. Namanya lihurmatil wakti, untuk menghormati waktu di mana Allah manggil kita. Nanti ketika pulang dan sudah memungkinkan untuk menjalankan ibadah sholat dengan sempurna, ini bukan qadha, namanya i'adah. I'adah itu mengulangi lagi sholat itu untuk disempurnakan. Karena tadi sholatnya tidak pakai wudu, tidak pakai tayamum, tidak menghadap kiblat, pakaiannya najis semuanya, tidak pakai ruku dengan sempurna, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, maka dalam fikih istilahnya i'adah, mengulangi kembali untuk disempurnakan. Karena tadi sholatnya hanya sekedar lihurmatil wakti, untuk menghormati waktu di mana Allah manggil kita. Oke, Ustaz, kalau begitu sholat apa saja sih yang bisa diqadha? Apakah semua sholat bisa diqadha atau bagaimana, Ustaz? Sholat apa saja sholat yang diqadha? Yang pasti yang wajib ini, Ustaz ya. Ini yang wajib adalah sholat fardu. Ini wajib, ini wajib diqadha. Kita tidak menjalankan ibadah sholat dalam fikih Islam sesuai madhab Syafi'iyah, wajib kita mengqadai dalam madhab Syafi'iyah. Mungkin dalam madhab yang lain berbeda ya Ustaz ya, karena ada madhab yang lain yang tidak mewajibkan. Tapi kami Masya Allah, warga Nahdien yang berada di Nusantara ini rata-rata menganut madhab Syafi'iyah, maka kita wajib mengqadai sholat. Apakah ada sholat-sholat lain yang bisa diqadai selain sholat fardu? Iya, sholat sunnah pun, sholat sunnah yang ajib secara istiqamah kita laksanakan itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diqadai. Salah satu contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika tidak menjalankan ibadah salat malam 5 rodin karena mungkin beliau sakit, au safarin, atau sedang bepergian, maka Rasulullah salat di siang hari 12 rakaat. Gantinya salat yang biasanya malam hari 11 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha setelah salat asar. Rasulullah setelah sholat asar menjalankan sholat 2 rakaat. Lalu ditanyakan oleh ibunda Ummu Salamah, mengapa beliau tidak menjalankan ibadah sholat sunnah padahal sudah selesai sholat asar? Kan ini termasuk al-awqat al-manhiyat, waktu-waktu yang dilarang menjalankan ibadah sholat menurut fikih Islam.
Akhirnya Rasulullah matur bahwa tadi tidak menjalankan sholat sunnah, lalu oleh Rasulullah diganti. Jadi sholat sunnah yang acik secara istiqamah kita jalankan, misalnya sholat tahajud, misalnya sholat duha yang acik kita lakukan, lalu karena ada udzur, mungkin kita sakit atau sedang bepergian, kita tidak melakukannya. Baik. Maka kita bisa mengqadai di waktu yang lain. Sholat sunnah yang biasa acik kita lakukan. Beda dengan sholat sunnah yang tidak biasa kita lakukan. Misalnya mohon maaf, kita tidak biasa sholat witir. Tiba-tiba kita pagi hari mau mengqadai sholat witir, gak bisa. Nah itu ada juga yang tidak dibolehkan Ustaz. Kita Ustaz Haji Abdul Qadir Makhrus dari Asfaja Center PBNU Jawa Timur. Dan kajian kita pada sore hari ini kita tertuang di dalam buku yang ada di depan saya ini, NU Menjawab Problematika Umat. Ini adalah hasil keputusan Basul Masail PBNU Jawa Timur 1979 sampai 2009. Jadi kalau panjenengan ingin berminat mendapatkan buku yang istimewa ini, ya, ini adalah hasil keputusan banyak waktu itu di Basul Masail dari pesantren, dari para kiai dan juga dari tokoh-tokoh NU pada saat itu. Akhirnya dibukukan. Barangkali ini saya yakin pasti sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman Nahdien yang ada di rumah. Oke, silakan kalau ingin membutuhkan buku ini bisa langsung menghubungi nomor 1 buku ini harganya 250.000, dan kalau 3 buku ada 3 jilid, ini karena ada 3 jilid harganya Rp700.000, sudah termasuk ongkos kirim, dan Anda bisa memilikinya. Hubungi nomor 0821 4200 4046, sekali lagi di 0821 4200 4046. Oke, silakan bagi pemirsa yang ingin pembahasan kita dalam Hujjah Aswaja lebih mendetail dan lebih mendalam, pemirsa bisa membaca buku NU Menjawab Problematika Umat. Semua permasalahan umat ada dalam buku ini. Ya, saya ambil bukunya. Nah, ini bukunya setebal ini nih pemirsa ya. Ini buku, nah ini keputusan Basul Masail PBNU Jawa Timur. Luar biasa, ada 3 jilid. Jadi kalau 1 jilidnya harganya 250.000, dan kalau 3 jilid harganya 750. Maksud kami Rp700.000. Baik, Ustadz, kita kembali ke kajian atau bahasan kita, yakni tentang mengkodok sholat, Ustadz. Bagaimana mengkodok sholat untuk yang sudah almarhum, Ustadz, dan siapa saja yang boleh mengkodoknya? Masya Allah, Masya Allah. Kebetulan pertanyaan ini ada di dalam buku ini. Jilid berapa itu, Ustaz? NU Menjawab Problematika Umat, keputusan Basul Masail PBNU Jawa Timur, ada pada halaman 152 di jilid 2. Jilid 2, Masya Allah. Jadi secara umum demikian. Ibadah itu ada paling tidak ada 2 ya, Ustaz. Sebetulnya ada 4, tapi saya gambarkan yang 2 aja ini. Yang pertama adalah ibadah badaniyah, ibadah yang harus dilakukan oleh badan kita, fisik kita. Dalam kajian fikih Islam, ibadah yang harus dilakukan oleh badan kita itu la taqbalun niyabah, tidak bisa digantikan oleh orang lain. Misalnya mohon maaf, saya punya kewajiban sholat maghrib ini nanti, lalu diganti sama Ustadz Adi, gak boleh. Gak boleh. Karena ini adalah ibadah badaniyah, yang tujuannya adalah agar ibadah badan kita ini yang menjalankan diri ibadah kita sendiri. Diri kita sendiri. Ada yang namanya ibadah maliyah, ibadah yang sifatnya keuangan, finansial, bukan fisik tapi finansial. Ibadah yang sifatnya maliyah, jadi yang beribadah itu uang kita. Contohnya apa? Zakat. Misalnya zakat fitrah. Itu taqbalun niyabah, bisa digantikan oleh orang lain. Misalnya mohon maaf, saya berkewajiban membayar zakat fitrah. Lalu Ustadz Adi bilang sama saya, Ustadz Qadir, nanti zakat fitrah panjenengan mau saya tunaikan. Oh iya, silakan. Bismillah, alhamdulillah, matur nuwun. Boleh.
Karena itu adalah ibadah yang intinya bagaimana uang itu tersalurkan kepada fakir, miskin, mereka yang berhak. Intinya kan itu, bagaimana hak-hak itu tersalurkan pada mereka. Jadi entah itu uang dari saya atau uangnya siapa, yang penting tersalurkan. Sehingga ibadah maliyah itu bisa digantikan oleh orang lain. Salat ini bagian dari ibadah badaniyah, ibadahnya fisik yang tidak boleh digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, sebagaimana yang ditulis di dalam kitab ini, sebetulnya ini ada di dalam kitab Fathul Mu'in. Ya. Lalu dikutip oleh NU Menjawab Problematika Umat. Saya bacakan, faidatun man mata wa alaihi salatun fala qada'a wala fidyatah. Orang yang meninggal tapi dia memiliki hutang salat, maksudnya Ustaz. Selama 1 bulan di rumah sakit dia tidak menjalankan ibadah salat sama sekali misalnya, maka fala qada'ah, ya sudah, keluarganya tidak wajib mengqada'i. Wala fidyatah, keluarganya juga tidak wajib membayar fidyah. Berbeda dengan puasa kan Ustaz ya. Kalau puasa dia tidak menjalankan ibadah puasa, maka nanti keluarga diambilkan dari harta peninggalan bayar fidyah, misalnya meninggal. Kalau puasa, fala qada'a wala fidyatah, tidak perlu qada', tidak perlu fidyah. Lu bagaimana dengan hutang dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya didoakan saja, mudah-mudahan dosa-dosanya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut hukum yang ada di sini secara umum tidak perlu diqada'i, tidak perlu bayar fidyah. Itu satu. Kenapa? Sekali lagi, karena salat itu ibadatun badaniyatun la taqbalun niyabah. Salat itu adalah ibadah fisik. Yang penting itu fisiknya beribadah, bukan orang lain. Sehingga tidak bisa digantikan oleh orang. Itu salat. Maka kalau misalnya meninggal punya hutang salat, tidak wajib keluarganya mengqada'i, tidak perlu keluarganya membayar fidyah. Itu yang pertama. Namun demikian, yang kedua, wa fi qaulin ka jam'in mujtahidin annaha tuqda anhu li khabaril Bukhari wa ghairihi. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lain itu menjelaskan annaha tuqda. Ada keluarga yang meninggal, dia selama sakit tidak pernah sholat, boleh keluarganya mengqada'i. Anaknya, ahli warisnya ya Ustaz, atau yang paling penting ya anak-anaknya lah kalau orang tua ya. Ahli warisnya itu Masya Allah boleh mengqada'i. Kan mohon maaf, kalau kita kasihan sama orang tua kita, dipintai pertanggungjawaban oleh malaikat-malaikat Allah karena tidak menunaikan kewajibannya, maka ya qada'i salat-salat mereka. Bukan hanya ditahlili, bukan hanya dibancai. Menurut sebagian pendapat, qada'i. Karena itu yang bisa menunaikan tanggung jawab dan kewajiban hutang dia. Qada'i. Menurut sebagian pendapat. Wa min samma ikhtarahu jam'un min a'immatina wa fa'ala bihi as-Subki an ba'di aqaribihi. Bahkan Imam as-Subki ya, seorang ahli fikih yang menjadi rujukan kita mazhab Syafi'iyah, itu menjalankan. Ada sebagian kerabatnya yang meninggal punya hutang salat, beliau qada'i. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ini orang yang luar biasa. Beliau lakukan. Kenapa? Ya karena memang ini hutang, dan hutang ini harus dibayar, maka dibayar melalui qada' salat untuk keluarga yang sedang meninggal. Jadi nanti Bapak Ibu yang Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, kebetulan membeli buku NU Menjawab ini di jilid 2, bisa dicek halaman 152. Ya. Jadi secara hukum fikih ulama berbeda pendapat. Secara umum ibadah fisik itu tidak bisa digantikan. Tapi ada opsi yang lain. Jadi karena ini tanggung jawab yang harus ditunaikan dan mereka sedang mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah, keluarganya qada'i.
mengkodoi, untuk meringankan beban dan tanggung jawab. Baik. Nah, semacam itu pemirsa. Kalau ingin lebih jelas lagi, sekali lagi bisa Anda lihat di buku NU menjawab problematika umat. Nggih. 3 jilid. 3 jilid nggih. Untuk informasi lebih lanjut sekali lagi Anda bisa menghubungi nomor 0821 4200 4046 ya, atau yang tertera di layar kaca panjenengan semuanya. Saya lanjutkan lagi, ada yang bertanya nih Ustadz melalui jalur WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana dengan sholat subuh? Apakah bisa digantikan karena sering kesiangan saat bangun karena kerjanya malam? Bisakah ketika kesiangan bangun mungkin jam 7-an pagi, kita langsung sholat subuh di waktu itu? Ada lagi nih, orang tua saya mulai pikun, terkadang sholat, terkadang tidak. Untuk sholat Jumat saja sering tidak berangkat karena faktor kesehatan. Bagaimana saya sebagai anak? Bisakah saya menggantikan sholat orang tua saya padahal belum meninggal? Dan bagaimana caranya? Tadi perasaan sudah barusan kita dibahas di situ. Jadi ketika kita ketiduran karena kecapean kerja dan benar-benar ketiduran, betul. Bukan dia bangun terus aras-arasan dia, itu beda itu. Ini, Masya Allah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, Masya Allah, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala dzakaru lin nabiy sallallahu alaihi wasallam naumahum 'anis shalah. Jadi ada sekian sahabat mereka curhat pada Rasulullah terkait dengan mereka ketiduran sehingga sholatnya terlewatkan. Sholat subuh tentu ini ya Ustaz ya. Sebagaimana pertanyaan, apa kata Rasulullah? Innahu laisa fin naumi tafrid wa innamat tafritu fis shalah. Fa idza nasiya ahadukum salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Rawahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahahu. Jadi kata Rasul, sungguh ketika orang itu tidur bukan berarti teledor. Kita tidak salat karena ketiduran, itu tidak disebut sebagai keteledoran, kecerobohan. Kecerobohan itu kalau kita sadar tidak sedang tidur tapi main HP sampai tidak sholat, scroll terus. Ini yang ceroboh ini ya. Masya Allah. Bagaimana ketika Masya Allah kita bangun jam 7 sudah kelewatan waktu subuh ini. Gimana? Nah, kata Rasul dalam hadis tadi, fa idza nasiya ahadukum salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Ketika kita bangun, kita sadar, segera kita ambil air wudu, kita wudu, ya, langsung kita salat. Ditunaikan sesegera mungkin, itu yang terbaik. Nah, seperti kemudian yang kedua ya Ustaz, yang kedua, misalnya mohon maaf ada keluarga sudah sepuh, mungkin sudah pikun, dia mungkin disuruh sholat, kadang juga tidak sadar, kadang sholat belum waktunya dan seterusnya. Masya Allah, bagaimana dengan orang yang semacam itu? Sebetulnya Masya Allah, kewajiban menjalankan ibadah sholat itu diwajibkan kepada orang yang baligh akil. Dan orang pikun itu Masya Allah sudah tidak akil, sudah orang yang pikun yang sudah tidak ingat, tidak sadar, itu sudah tidak diwajibkan secara syariat Islam karena sudah tidak akil ya Ustaz ya, tidak akil. Apa kalau istilah dalam hadis rufi al-qalam, rufi al-qalam artinya sudah tidak diwajibkan. Kenapa? Karena dia sudah tidak punya kesadaran. Kadang mau sholat, belum waktunya sholat. Ya. Bingungnya nanti kalau waktu ini Ustadz, kalau waktu umroh pengen pulang katanya belum ngarit buat weduse. Masya Allah, itu pernah terjadi itu ya Ustadz. Masya Allah, pernah saya pesawat itu ada sebagian jamaah umroh itu minta pulang, minta turun, kayak kita naik angkutan gitu, minta turun. Kenapa nggak langsung dibuka aja Ustadz? Masya Allah. Orang-orang yang seperti ini yang sudah Masya Allah sudah pikun, sudah tidak memiliki kesadaran secara utuh, ya sudah tidak wajib, kecuali dia masih sadar. Kalau dia masih sadar, wajib menjalankan ibadah salat. Tapi kalau sudah tidak sadar, sudah tidak wajib. Kalau sudah tidak wajib, ya sudah tidak wajib qadha, karena memang sudah tidak
sadar. Tidak sadar. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, Masya Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sedang kalian sukara, sedang sukara, mabuk, tidak sadar, mendem teler. Sampai kapan? Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai sadar, sampai iling. Apa yang kamu ucapkan itu kamu ketahui, gitu. Jadi artinya selama dia belum akil, belum sadar, tidak wajib menjalankan ibadah salat. Dan sekaligus kalau memang sudah pikun, sudah tidak punya kesadaran secara secara umum, ya sudah tidak wajib menjalankan ibadah salat. Dan tidak wajib juga mengqadha. Wong salatnya saja tidak wajib, apanya mau dikodoi? Baik, mengkodok sholat, kodok atau kodok gitu. Kodok dot ya. kodok sholat untuk almarhum. Tadi sudah dijawab pertanyaan dari beberapa penanya. Ini ada beberapa yang sudah masuk. Saya terima kasih untuk Mas Narayan. Siapa ini namanya? Matur sembah nuwun. Yang pertama ini juga dari yang lain, dari bagaimana cara menentukan niat dan tata cara qadha salat untuk almarhum yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang kedua, bagaimana Pak Ustadz mengqadha salat subuh di waktu salat subuh lain hari, apakah boleh begitu? Baik. Jadi sekali lagi, tata cara mengqadha salat itu, kalau yang kita tinggalkan salat subuh, tidak perlu menunggu sholat subuh di hari berikutnya. Pelaksanaannya yang benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Idza dzakaraha, ketika kita sadar, ingat tadi ketinggalan, kelewatan, tidak sholat subuh, ketiduran, segera wudhu, segera sholat. Bagaimana niatnya? Kita warga Nahdien biasanya baca usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qadaan, bukan adaan ya Ustaz ya, qadaan lillahi ta'ala. Kalau misalnya mengqadai orang yang sudah meninggal, gimana niatnya? Usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qadaan. An siapa? Sebut namanya. Usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qadaan an titik-titik. Qadaan dari siapa? Titik-titik. Sebut namanya, lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Lalu sholat seperti biasa. Kalau duhur ya 4 rakaat, asar 4 rakaat, seperti itu. Ustaz, kita sebetulnya pengen tanya banyak, pertanyaan juga banyak yang masuk, namun kita terbatas oleh waktu. Jadi mungkin bisa ada kesimpulan sedikit atau banyak juga. Masya Allah. Kesimpulan ya, jadi sebelum kita closing ini Ustaz. Jadi inilah pentingnya sholat yang kelak akan dipintai pertanggungjawaban pertama. Jangan sampai sholat itu tidak kita jalankan. Yang menjalankan saja tapi tidak tepat pada waktunya, itu diancam. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apalagi yang tidak sholat. Oleh karena itu, bismillah, kita komitmen istiqomah menjalankan sholat 5 waktu. Boleh di awal, itu yang terbaik, itu afdolul a'mal, amal yang terbaik. Boleh di pertengahan, boleh di akhir, asal jangan sampai waktu sholat itu telah berakhir. Kemudian yang paling akhir, jika keluarga kita, Masya Allah, sakit, kemudian sakit itulah yang mengantarkan kematiannya. Ada sekian hari keluarga tidak menjalankan ibadah sholat, boleh pilih. Menurut sebagian pendapat, satu pendapat utama, kita tidak perlu mengqadai, kita tidak perlu membayar fidyah. Pendapat yang pertama. Kenapa? Karena sholat itu adalah ibadah badaniyah, ibadahnya fisik yang tidak bisa digantikan, dan kita tidak perlu bayar fidyah kalau sholat. Tetapi ada pendapat lain dari ulama madhab Syafi'iyah, bahkan diamalkan oleh Al-Imam As-Subuki. Bagaimana?
Ada orang tua sakit, tidak sholat di saat sakit, ternyata kemudian meninggal. Kita sebagai anak ingin bakti kepada kedua orang tua, agar beban orang tua tidak terlalu berat di alam barzah. Kita sebagai anak ingin bakti, kita salat, dikodoi salatnya orang tua itu. Apakah boleh? Menurut hukum fikih Islam, ada ulama yang memperkenankan, bahkan diamalkan oleh Al-Imam As-Subuki. Dan itu satu di antara bakti anak kepada orang tua. Dalam hadis, inna minal birri, di antara bakti seorang anak kepada orang tua, antusalliyah lahuma ma'asalatika. Au kamaruya, kamu salat untuk kedua orang tua kamu bersama salatmu. Memang ini artinya dalam tafsir ahli hadis mendoakan maksudnya. Tapi kemudian ada sebagian ulama yang memaknai makna harfiahnya. Apa itu? Salat. Baik, Masya Allah, semoga bermanfaat, pastinya bermanfaat. Ustaz matur nuwun, pemirsa kita berdiri, mohon maaf apabila ada kekhilafan. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di Ujian Fajar minggu depan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, barakallah, barakallah, barakallah.